Baik, anak-anak, sehubungan dengan waktu yang sudah terlewati sesuai dengan agenda hari ini, sesuai dengan undangan, mari untuk acara pada pagi hari ini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Kepala SMP Negeri 6 Wonogiri Dr. Andes Triyono. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Wonogiri. Yang terhormat karyawan karyawati SMP Negeri 6 Wonogiri. Tidak lupa kepada anak-anakku semuanya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Terlebih dahulu mari pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun melalui tatap muka virtual, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara yang ketiga, sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SMP Wonogiri. Kemudian acara inti pada pagi hari ini mengaturkan dua narasumber dari guru mata pelajaran IPS dan guru mata pelajaran PPKN. Kemudian untuk acara yang kelima, kuis yang nanti akan saya pandu secara langsung, dan ini perlu anak-anak ketahui semuanya bahwa ada souvenir berupa pulsa nanti ketika anak-anak bisa menjawab satu pertanyaan dan jawaban itu betul. Kemudian yang ke-6 adalah doa penutup. Untuk itu anak-anak mengawali pembukaan ceramah kebangsaan pagi hari ini, mari kita bersama-sama yang beragama Islam, kita buka dengan bacaan basmalah, dan untuk agama non-Islam menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya menyanyikan kebangsaan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anak sekalian yang kami sayangi dan yang kami banggakan, barangkali didampingi oleh Bapak Ibu orang tua di rumahnya masing-masing yang saya hormati. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa bergabung untuk mengikuti ceramah kebangsaan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 6 Wonogiri secara daring lewat aplikasi Zoom. Selanjutnya marilah kita memohon kehadiratnya agar senantiasa diberikan bimbingan, arahan, jalan yang mudah di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita setiap hari sesuai dengan bidang kita masing-masing. Para Bapak Ibu guru beserta karyawan, anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021, satu hari menjelang kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sangat tepat sekali sekolah menyelenggarakan ceramah kebangsaan pada saat ini. Anak-anak sekalian, kalau tahun-tahun yang lalu, kurang lebih ya 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, kita bagian dari bangsa Indonesia di dalam mewujudkan ungkapan rasa terima kasih kepada tokoh-tokoh, pejuang-pejuang, para pahlawan kemerdekaan dengan mengadakan berbagai kegiatan baik yang sifatnya hiburan atau aktivitas-aktivitas yang lain yang sifatnya memupuk untuk meningkatkan jiwa patriotisme. Namun pada saat ini kegiatan-kegiatan seperti hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena situasi dunia termasuk Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus mentaati anjuran instruksi pemerintah, di mana kita harus menerapkan pola kehidupan kita dengan protokol kesehatan secara ketat agar kita terjaga kesehatannya sehingga bisa beraktivitas sesuai dengan kondisi yang ada. Anak-anak sekalian yang kami sayangi dan yang kami banggakan, tema daripada ceramah kebangsaan ini mengacu kepada momentum saat ini di mana bangsa Indonesia menjelang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Memperingati hari kemerdekaan, merdeka, artinya sebelum merdeka kita berada dalam penjajahan bangsa asing. Saya yakin anak-anak sekalian sudah paham semuanya bahwa sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa
Belanda selama 3,5 abad dan bangsa Jepang 3,5 tahun. Dengan membaca sejarah betapa pedihnya bangsa Indonesia berada dalam cengkeraman bangsa penjajah tersebut. Misalnya sebagai contoh, ada kerja paksa yang namanya Rodi yang dilaksanakan oleh bangsa Belanda untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Berapa ribu, bahkan mungkin ratusan ribu nyawa menjadi korban pada saat itu anak-anak sekalian. Begitu juga oleh bangsa Jepang dengan kerja paksanya dengan nama Romusha. Juga sangat kejam sekali bangsa penjajah pada saat itu. Maka pada bulan Agustus, Bung Karno, Bung Hatta, dan didukung oleh kawan-kawan seperjuangan pada saat itu sangat cerdas sekali di dalam menangkap situasi dan kondisi di mana bangsa Jepang telah menyerah dari sekutu. Maka Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus pukul 10 memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia dengan dibacakan teks proklamasi dan dikibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Tetapi anak-anak sekalian, dengan proklamasi kemerdekaan itu belum cukup. Bucin. Bucin. Lambene kesa. Guru suaranya ya habis Pak, suaranya nggak ada. Suaranya hilang, Pak. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Iya, Pak. Nggak ada. Suaranya nggak ada. Punten Pak, suaranya nggak ada Pak. Pak, suaranya mati. Pak, mic-nya belum dinyalakan. Mikrofonnya Pak dihidupin dulu Pak. Aku udah tawan deh ya. Pak ngapunten Pak, niku mic-nya mati Pak. Oke, Pak. Sama Mati, Pak. Ngelek. Kan mic-nya mati. Ngapunten Pak. Ngapunten Pak, sinyalnya suara. Suaranya mati Pak, suaranya mati. Wih, Pak. Baru diperiksa oleh operator. Suaranya hilang, Pak. Nah gitu Pak, Suaranya hilang, Pak. Kita lanjut ya anak-anak ya. Peristiwa-peristiwa penting dan peristiwa-peristiwa berat yang dihadapi oleh tokoh-tokoh bangsa kita pada saat itu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno dan Pak, suaranya mati Pak. atas nama bangsa Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI, ya, menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Tanggal 2 September 1945, pembentukan kabinet pertama yang terdiri dari 16 menteri dan 8 gubernur
untuk wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tanggal 8 September tahun 1945, Tentara Sekutu dan Tentara Nederland Indische Civil Administration yang disingkat dengan NICA mendarat lagi ke Indonesia, anak-anak. Maunya setelah Jepang menyerah, mau menjajah negara Indonesia, Belanda mau kembali dengan menumpang para sekutu itu. Tetapi Soekarno dan kawan-kawan sudah berdiri gagah untuk menghadapi para penjajah yang ingin kembali ke Indonesia itu. Akhirnya pada 10 September 1945, Jepang menyatakan akan menyerahkan pemerintah kepada sekutu, anak-anak, bukan kepada Indonesia. Padahal sebelumnya Jepang itu sudah menjanjikan kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 24 Agustus. Tetapi karena tokoh-tokoh pada saat itu, tokoh-tokoh bangsa kita pada saat itu tidak percaya dengan bangsa Jepang, akhirnya tanggal 17 Agustus itulah yang diproklamirkan. Pada tanggal 29 September 1945, pendaratan tentara sekutu, ya, Elite Force Nederland East Indies sebanyak 3 divisi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Kemudian tanggal 5 Oktober 1945, saya ulang, agak serak ya Pak Tri ya. Tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat TKR dibentuk. Kemudian tanggal 13 Oktober 1945, pecahlah pertempuran di medan area antara pemuda TKR dengan tentara sekutu. Begitu hebatnya kemajuan bangsa kita, dengan waktu yang singkat sudah bisa membentuk tentara keamanan rakyat yang mampu menghadapi tentara sekutu yang terdiri dari beberapa negara tersebut. Kemudian pada 15 Oktober 1945, tepat dini hari di Semarang terjadi pertempuran sengit antara TKR ya, melawan tentara Jepang. Lebih dari 2.000 rakyat kita gugur dan 100 pasukan Jepang tewas dalam pertempuran yang berlangsung selama 5 hari tersebut. Selanjutnya anak-anak sekalian, pada 10 November 1945 di Surabaya, Inggris mengultimatum pejuang Indonesia menyerahkan senjata pukul 6 pagi. Namun hal tersebut tak digubris, tak dihiraukan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Pertempuran pecah hingga awal Desember 1940. Tahun 1946, tanggal 4 Januari, pemerintah pusat Republik Indonesia memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian tanggal 26 Januari 1946, di Eri Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR tersebut menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI.
yang kami sayangi dan yang kami banggakan dan yang sangat kami harapkan sebagai generasi penerus bangsa. Tanggal 21 Februari 1946 di Padang terjadi pertempuran besar antara Inggris dan pasukan Indonesia, tepatnya di daerah Limbo Kaluan. Pada tanggal 23 Maret 1946, Inggris mengultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan dari pasukan Indonesia. Malam hari, pasukan dan rakyat meninggalkan kota sambil membumi hanguskan bangunan yang dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Tanggal 15 November 1946, pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Pada tanggal 1 Januari 1947, Kota Palembang, antara laskar-laskar pejuang dan tentara Indonesia melawan tentara Belanda yang mengacau pada saat itu. Saya lanjutkan anak-anak. Tanggal 25 Februari 1947 perang terjadi di Kota Palembang tadi ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 Februari 1947 Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP mengesahkan Persetujuan Linggarjati. 3 Juni 1947 laskar-laskar perjuang yang ada di Indonesia digabungkan dengan TNI sehingga berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yaitu tanggal 3 Juni tahun 1947. Presiden Soekarno sedang melantik Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar TNI atau Repro. Ini sumbernya Repro 25 tahun perang kemerdekaan 45 sampai 1999 jilid ketiga. Pada tanggal 21 Juni 1947 Belanda melancarkan serangan besar-besaran disebut dengan agresi militer 1 ke wilayah Indonesia. TNI dengan gagah berani merespon dengan perang secara gerilya. 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata antara TNI dengan tentara Belanda. Maskernya saya pakai, nggak banyak pakai lagi. Tahun 1948, tepatnya pada tanggal 17 Januari, pihak Republik Indonesia dengan Belanda menandatangani Perjanjian Renville. Nama Renville diambil dari nama kapal Amerika Serikat yang dijadikan tempat perundingan tersebut. Tanggal 11 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua. Liciknya Belanda pada saat itu sudah menandatangani berbagai perjanjian. Saya polisi. Kita ulang. Saya Wih.
Itu Saya dengarkan nih. Saya satpol. Gojek ya, Gojek ya. Jangan penjual digocek, pentol. jangan gocek. Saya polisi. Mental kak. Saya sapal. 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Sebelum Presiden Soekarno ditawan, dirinya memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat RI. Masih banyak lagi anak-anak peristiwa-peristiwa penting yang intinya bahwa dengan negara Indonesia merdeka itu bukan berarti kita harus enak-enak, kita tinggal menikmati, tetapi kita harus mengisi, ya, mempertahankan dan meningkatkan, ya, dengan mengembangkan potensi yang kita miliki, yang anak-anak miliki saat ini lewat belajar yang gigih untuk mengembangkan potensi akademiknya dan mengembangkan potensi yang terkait dengan bakat dan minat anak-anak semuanya, agar kelak anak-anak ini memiliki modal yang kuat, pengetahuan yang luas, keterampilan yang bagus, sehingga memiliki sumber daya manusia yang kuat, sehingga bisa berbakti kepada dirinya sendiri, kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan moto peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian sambutan dari Pak Triyono selaku Kepala SMP Negeri 6 Wonogiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak untuk sambutan dari beliau Bapak Kepala SMP Negeri 6 Wonogiri, beliau Bapak Dr. Andes Triyono. Untuk acara berikutnya, acara ini yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sutino. Untuk pemateri pertama, guru mata pelajaran IPS, waktu dan tempat saya aturkan. Monggo Bapak Sutino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, untuk materi pertama dan materi yang intinya tentang peristiwa-peristiwa ini. Jadi nanti anak-anak bisa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan RI. Jadi itu ya, enggak jauh atau setidaknya nanti berapa giga? Menjelang 2 menit, sistem lah. karena peristiwa itu akhirnya Indonesia bisa Merdeka. Indonesia merdeka. berkembang maju sampai sekarang. Nah, sekalian, sebelumnya bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Kita selalu datang Allah. Amin. Kemudian kalian semuanya
merupakan generasi yang hebat ya. Anak-anak ini generasi yang hebat. Kemudian sebagai pelajar menjadi siswa SMP Bina Polri ini juga merupakan pelajar yang hebat. Jadi semua pelajar SMP Bina Polri hebat dan hebat. Tepuk tangan dulu SMP Bina Polri. Kemudian anak-anak pada masa ini yang penting kita selalu menerapkan protokol kesehatan itu dilupakan. Kenapa? Anjuran pemerintah tadi kalau kita semuanya tetap melaksanakan pandemi kami akan berakhir yang tertular lagi hingga nanti kalian bisa belajar di sekolah lagi. Pembelajaran tetap muka dengan berulang seperti biasa. Selanjutnya untuk materi ya peristiwa tadi tanggal-tanggalnya bisa kamu ingat, kemudian apa dan ya sampai dilupakan. Kemudian grafiknya hanya dicermati untuk tadi Bapak menyinggung tentang Indonesia ini sudah selama 3,5 abad itu mengalami dengan syarat pemberitaan penuh pemberitaan. Jadi sangat menderita. Untuk itu penderitaan tadi jangan sampai kita harus mengusahakan supaya Indonesia tadi disampaikan Pak Bapak, Indonesia tangguh, kemudian Indonesia tumbuh. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan ini ya. Pada tanggal 6 Agustus 1945. Tahukah kalian ya? Mungkin sudah pernah dari ini. Itu ada peristiwa pemboman dengan bom atom Mikrofonnya mati. Oh, kayaknya lagi. Lanjut ya, sudah bisa ya. Ya. Kemudian Belum Pak. tanggal 9 Agustus 1945 giliran kota Nagasaki Jepang itu dibom atom lagi oleh Amerika Serikat sehingga banyak rakyat Jepang yang menjadi korban. Dengan demikian karena banyaknya korban yang dialami rakyat Jepang, akhirnya Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi ya, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan berita tadi disiarkan di radio BBC. Kebetulan Sultan Syahrir, tokoh dari pemuda pejuang Indonesia ini, mendengar siaran berita dari radio BBC tadi bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, menurut
mereka, inilah saat atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk para pejuang tadi untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian tanggal 12 Agustus 1945, Jepang ini melalui Marskal Terauchi di Jakarta Vietnam menyatakan kepada Soekarno, kemudian Hatta dan Taliban akan segera memberi kemerdekaan ke Indonesia. Itu tanggal 12 Agustus 1945 ya. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Insinyur Soekarno kembali ke Indonesia dari darat, kota di Vietnam sana itu. Selanjutnya Syahrir dari tokoh pemuda ini setelah Soekarno datang kembali ke Indonesia, Syahrir mendesak agar Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI karena menganggap hasil pertemuan di darat tadi itu hanya tipu muslihat dari Jepang. Itu anak-anaknya. Sehingga Syahrir dengan teman-teman pemuda itu mendesak kepada Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa ini bukan kewenangan mereka, tetapi itu kewenangan dari PPKI. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.00 dini hari ya, ini para pemuda membawa tokoh golongan tua tadi, itu Soekarno dan Hatta, untuk dihasilkan di kota kecil Singklok. Dengan Singklok ini Cirebon ke Jakarta, tengah-tengah ada jalan ke tengah Singklok, yaitu Karawang ke menuju ke Jakarta. Tujuannya mengamankan agar tidak terkena oleh Jepang, agar pemasukan tidak dilakukan. Jadi maksud seperti itu ini. Selanjutnya setelah Soekarno menyepakati akan segera melaksanakan proklamasi, pada malam hari juga Soekarno bertolak menuju ke rumah kediaman Laksamana Maeda, yaitu untuk merumuskan bahan proklamasi. Jadi disitulah ya perumusan teks proklamasi oleh, jadi perumus itu siapa saja, Ahmad Suharto dan yang Muhammad Hatta dan yang negara Nur Sulat. Jadi 3 perumus teks proklamasi dirumuskan di rumah kediaman Laksamana Maeda. Samping itu golongan berkatu disertai dengan penjagaan di rumah Laksamana Maeda tadi. Selanjutnya tes proklamasi
ini ditandatangani oleh Soekarno dengan persetujuan golongan Jawa dan ya. Kemudian ya, yang mengetik naskah proklamasi itu yang bernama Sayuti Melek. Ingat-ingat ya, yang mengetik itu Sayuti Melek. Kemudian pada persiapan untuk melaksanakan proklamasi tadi, semula akan dilaksanakan di lapangan yang sekarang Monas. Namun tidak jadi karena murid tentara Jepang daripada menimbulkan pertumpahan darah, karena mengambil langkah proklamasi akan dibacakan di halaman kediaman beliau, yaitu di Jalan Pegangsaan nomor 5, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi peristiwa proklamasi tadi dialami kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ingat-ingat ya. Selanjutnya tepat jam 10 tanggal 17 Agustus 1945, harinya hari Jumat ya, dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan tadi oleh Insinyur Soekarno. Jadi yang memproklamasikan teks proklamasi ini Insinyur Soekarno. Kemudian untuk selanjutnya tiap bulan Agustus tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia dan diadakan upacara yaitu peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus. Biasanya jam 10:15. Dan berhubung saat ini pandemi, maka upacara biasanya tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, untuk acara ini yaitu dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya itulah ya peristiwa detik-detik proklamasi atau menjelang detik-detik proklamasi. Selanjutnya apa yang bisa kita petik dari sejarah peristiwa tadi, yaitu marilah ya kita bisa meniru, mewarisi jiwa para pejuang tadi yang sangatlah kuat untuk mengejar cita-citanya, yaitu merdeka ya. Coba sekarang saya ingin tanya dulu, coba senjata yang dipakai oleh bangsa Belanda Jepang itu menggunakan senjata apa? Senjatanya bukan keris, pedang, gunting ya, tapi senjata api, ada bom, ada meriam, ada itu. Sebaliknya bangsa Indonesia menggunakan alat apa adanya, bahkan terkenal dengan menggunakan senjata bambu runcing, bambu yang dilancip itu, sehingga bambu runcing. Secara teori militer tidak ada ya, tidak masuk akal kalau penduduk itu bisa mengalahkan senjata api, bom dan sebagainya. Namun demikian, karena kuatnya kemauan untuk merdeka dengan disertai doa ya, jadi semuanya menurut agama dan
kepercayaan rumah itu di samping berjuang secara fisik juga selalu berdoa. Dan akhirnya apa? Meskipun jatah berguncing, akhirnya rakyat Indonesia bisa memenangkan perlawanan untuk mengusir penjajah dan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Untuk itulah ya, semangat tadi marilah kita warisi, kemudian kita pakai untuk mengejar cita-cita kita. Kalau anak-anak sebagai pelajar, ya tadi anak-anak semuanya siswa pimpinan, pelajar-pelajar yang hebat, harusnya apa? Ya semangat untuk menuju cita-cita kalian. Kalian semua memang betul-betul hebat ya. SMP pimpinan sudah banyak anak-anaknya yang meraih piagam kecil. Mudah-mudahan nanti juga bisa ke internasional ya, baik dari akademis maupun non akademis. Selanjutnya untuk selanjutnya ya, dari saya tidak panjang lebar, yang penting apa? Mari perjuangan para pejuang kemerdekaan tadi kita bisa belajar dari para pendahulu kita tadi dengan gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun itu. Untuk itu pesan dari Pak Tino, silakan ya, meskipun di masa pandemi ini anak-anak belum bisa belajar di sekolah dengan normal, belajarnya melalui online atau daring, silakan ya selalu rajin untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring itu ada 3 hal. Yang pertama, mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengisi presensi. Dan yang ketiga, mengirim atau mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Sementara untuk saat ini dari saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang mengikuti kegiatan meskipun secara virtual dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang akan dilaksanakan semestinya di tanggal 17. Nah, karena di masa pandemi maka untuk kegiatan upacara tidak bisa kita laksanakan. Maka untuk gantinya SMP Negeri 6 ingin mengadakan ceramah. Kalau yang pertama tadi materinya yang disampaikan oleh Bapak Sutino adalah seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan.
dan juga yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi juga seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka di sini saya tidak akan membahas itu. Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Pak Sutino tadi adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, dari apa yang dipaparkan oleh dua beliau tadi, bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak diperoleh dengan kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara cuma, tapi dengan satu perjuangan yang panjang, dan tentunya mungkin di slide kalian itu ada poin bisa kalian pahami, kalian perhatikan materi itu, dan saya tidak akan membahas rinci tentang PowerPoint itu, nanti bisa kalian sambil kalian baca. Kalau nanti saya menjelaskan panjang lebar, nanti akan terlalu lama. Jadi apa yang kita bicarakan kali ini adalah menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Kita tumbuh kembangkan, kita pupuk. Jadi kita sebagai penerus kemerdekaan, kita berjuang tidak seperti para pahlawan yang telah dengan rela dan semangat untuk dari bangsa penjajah. Nah, kita sebagai pelari kemerdekaan, tugas kita adalah mengisi, mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Nah, untuk dan mengisi kemerdekaan, maka kita harus pupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa tadi nasionalisme? Yang bisa kalian baca. Kesetiaan tertinggi seseorang harus diberikan kepada negara dan bangsanya. Atau dengan kalimat yang simpel, sikap cinta pada tanah air. Cinta pada tanah air. Nah, kalau kita sudah mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, maka akan tumbuh kembang sikap yang berikutnya. Kalau kalian sudah mencintai sesuatu, maka kita akan lanjut ke sikap berikutnya, yang sikap patriotisme. Apa itu patriotisme? Singkat saja, dengan kalimat singkat, dengan kalimat yang sangat pendek, yaitu rela berkorban. Nanti akan kita bicarakan di belakang, nanti akan ada pembahasan khusus tentang patriotisme, tapi pun juga nanti tidak kita bicarakan secara panjang lebar. Nah, nasionalisme yang tadi sudah kalian tahu, sikap setia tertinggi seseorang harus diberikan kepada negara dan bangsanya, atau dengan kalimat yang singkat, sikap cinta terhadap tanah air dan bangsanya.
Kalau kita perhatikan nasionalisme, sikap nasionalisme itu ada dua, ya ada dua. Salah satunya nanti harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, dan memang ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa itu? Yang pertama adalah sikap nasionalisme sempit, atau orang menyebut nasionalisme negatif. Apa sih dari nasionalisme negatif atau sempit? Itu rasa cinta terhadap tanah air yang berlebihan. Rasa cinta terhadap tanah air yang berlebihan dan merendahkan bangsa dan negara lain. Nasionalisme sempit atau negatif itu adalah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa yang berlebihan, sehingga kemudian merendahkan bangsa dan negara lain. Nah, itu harus kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nah ini yang harus kita kembangkan dalam diri bangsa Indonesia dalam rangka memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme luas atau sering kita sebut nasionalisme positif. Nasionalisme positif. Dan terus apa nasionalisme positif? Yaitu rasa cinta terhadap bangsa dan negara, rasa cinta terhadap tanah air, tetapi tetap menjaga, menghormati bangsa, tanah air, dan negara lain. Jadi kita mencintai negara Indonesia, tapi karena kita hidup dalam lingkungan bangsa dan negara lain, maka kita harus menghormati bangsa dan juga negara lain. Nah, ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga nanti kita dalam berhubungan dengan negara lain pun juga akan dapat berlangsung harmonis. Kemudian kalau kita perhatikan di dunia ini ada beberapa bentuk nasionalisme. Tapi kita di sini tidak akan membahas tentang bentuk-bentuk nasionalisme. Agar kalian tahu saja bentuk-bentuk nasionalisme yang ada itu apa saja, tuh. Dan saya ulang, di sini kita tidak akan membahas tentang bentuk-bentuk nasionalisme. Yang kita bahas adalah nanti bentuk nasionalisme yang ada di Indonesia. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Tidak perlu saya uraikan seperti apa, atau nanti tidak kita terapkan di negara Indonesia karena memang tidak sesuai. Kemudian ada nasionalisme etnis. Kemudian ada nasionalisme romantik. Yang berikutnya ada nasionalisme budaya. Kemudian ada nasionalisme kenegaraan. Nah, dari 5 bentuk nasionalisme tadi, ini tidak sesuai dengan atau kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka nasionalisme itu tidak kita kembangkan di negara Indonesia. Lalu bentuk nasionalisme Indonesia itu apa? Yaitu nasionalisme Pancasila. Ulang, bentuk nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme Pancasila. Apa sing dikarepke? Yaitu rasa cinta terhadap tanah Indonesia, rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia, tapi tetap harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila.
rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia, tapi harus tetap didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, prinsip nasionalisme bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila ini diarahkan agar bangsa Indonesia ini senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan. Menempatkan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu untuk apa? Untuk kepentingan, untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau kita mempunyai rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia, maka kepentingan pribadi atau kepentingan golongan itu kita kesampingkan, tapi kepentingan bangsa dan negara itu yang kita utamakan. Kemudian yang berikutnya yaitu kita harus menunjukkan sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, bentuk rela berkorban kita sekarang ini mungkin tidak harus seperti para pahlawan bangsa yang dulu merebut dan mempertahankan merebut kemerdekaan dari penjajah. Ya, sikap rela berkorban di masa sekarang, terutama bagi kalian sebagai pelajar, nanti akan ada mungkin bentuk yang lain, tapi tetap itu adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nanti mungkin kalian bisa memberikan contoh bentuk rela berkorban kita, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tentu bentuk rela berkorban kita akan berbeda dengan para pendahulu kita pada saat merebut kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, tidak rendah diri. Lanjut, kita percepat aja. Mengakui persamaan derajat, harkat, martabat baik antar sama manusia, pun juga mengakui derajat, martabat, hak bangsa dan negara lain. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Bisa kalian perhatikan slide yang ada di depan kalian, anak-anak. Mengembangkan sikap tingkah rasa yang berikutnya. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian yang berikutnya, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Maka menjadi kewajiban kita untuk mengakui, menghormati hak, martabat, harkat manusia yang berada di muka bumi ini. Kemudian kalau kita tinjau dari segi historis atau sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia, ini dilandasi oleh beberapa faktor. Jadi mengapa nasionalisme bangsa Indonesia itu dapat tumbuh kembang? Itu karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah perasaan nasib. Karena perasaan senasib. Jadi seperti yang diuraikan di depan tadi oleh Bapak Sutikno maupun Bapak Kepala Sekolah, jadi kita
350 tahun itu berada di bawah cengkraman penjajah. Jadi kita senasib. Maka karena kita senasib sama-sama dijajah, maka kemudian kita sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi senasib podo-podo dijajah. Karena senasib podo dijajah, maka kita berjuang bersama untuk bangsa lain. Kemudian yang berikutnya kesatuan tempat tinggal. Jadi seluruh wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu adalah merupakan satuan tempat tinggal, merupakan kesatuan tempat tinggal. Maka kita berjuang secara nasional, bukan hanya Jawa saja yang kita perjuangkan, bukan hanya Sumatera saja yang kita perjuangkan merdeka, bukan hanya Kalimantan saja yang kita perjuangkan, tapi adalah seluruh wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang berikutnya, kita mempunyai keinginan bersama untuk merdeka. Jadi masyarakat dari Sabang sampai Merauke mempunyai keinginan yang sama untuk merdeka. Kemudian yang terakhir mempunyai cita-cita bersama. Nah, cita-cita bersama itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Nah, tugas kalian nanti jadi nanti apa yang saya sampaikan dari awal sampai nanti yang akhir itu kalian buka Zoom, kalian buat rangkuman, kemudian nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas merangkum bab 1. Nanti akan saya beri link khusus untuk mengumpulkan tugas rangkuman termasuk resume pada hari ini yang saya sampaikan. Nanti ada tempat khusus untuk mengupload tugas kalian di Google Classroom. Itu tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme intinya itu adalah sikap cinta terhadap tanah air. Sikap cinta terhadap tanah air. Nah, terus wujud atau sikap kita yang kita kembangkan dalam memupus semangat nasionalisme itu contohnya apa? Jadi wujud atau contoh sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia itu apa? Mungkin nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan di keluarga, kehidupan sekolah, mungkin juga dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum kita sampai ke membuat contoh, jadi nanti kalian buat contoh sebanyak-banyaknya di rangkuman yang kalian buat. Kita bicara dulu tentang patriotisme. Tadi sudah saya singgung di depan, patriotisme itu adalah rela berkorban. Ya, patriotisme itu adalah rela berkorban. Rela berkorban untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Ya, kalau kita perhatikan dari paparan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sutino tadi, jiwa patriotisme itu sudah tampak. Ya, sudah tampak, sudah dilaksanakan, sudah dipraktekkan oleh para pejuang bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan. Jadi jiwa patriotisme itu sudah tampak dalam sejarah, sudah tampak pada perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa Indonesia.
Nah, jiwa patriotisme yang tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sering kita menyebut jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45. Nah, jiwa dan semangat 45 itu apa aja? Yaitu antara lain yang pertama pro patria dan primus patrialis. Jadi kalau para pahlawan dulu mengembangkan sikap itu, maka kita sebagai generasi penerus pun juga harus mengembangkan itu. Pro patria dan primus patrialis. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jangan dibalik. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jangan dibalik ya anak-anak. Jadi jangan sampai dibalik mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan, kemudian mengabaikan kepentingan bangsa dan negara. Ini kebalik. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus mengikuti jejak para pahlawan kita yang dulu merebut kemerdekaan. Harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan sikap pro patria dan primus patrialis. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian yang kedua, para pahlawan dulu pun juga mengembangkan jiwa solidaritas dan setia kawan dari semua lapisan masyarakat. Dan pada saat mereka berjuang, mereka mengembangkan jiwa solidaritas dan setia kawan. Ya, mereka pun juga mengembangkan jiwa toleran dan tenggang rasa. Dan itu pun juga kita sebagai generasi penerus harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan seperti yang telah dilakukan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Jiwa toleran dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jadi kalau kita perhatikan para pejuang dulu mengabaikan apa itu agama, apa itu suku, apa itu golongannya, apa itu suku bangsanya. Mereka bersatu. Buku agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, mereka bersatu dalam satu perjuangan. Buku apa sukune, mereka bersatu dalam satu perjuangan. Buku apa golongan ini mereka abaikan. Jadi apa? Mereka abaikan, mereka bersatu untuk berjuang usir penjajah dalam rangka memperoleh kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya adalah jiwa tanpa pamrih. Jadi mereka berjuang tanpa pamrih. Ini pun juga harus kita kembangkan. Kita berjuang pun juga tanpa pamrih. Jadi orang pamrih apa-apa, tapi adalah untuk pamrih bangsa dan negara. Itu adalah sikap patriotisme dan harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Nah, karena sekarang ini berbeda dengan pada saat kita dijajah, maka bukan berarti kita tidak berjuang. Kita harus tetap berjuang. Apa perjuangan kita? Yakni dengan tetap kita mempertahankan kemerdekaan, dari kemerdekaan yang telah direbut oleh para pahlawan pendahulu kita dulu, kita pertahankan. Jadi ngantai kemerdekaanku terus diwenehke cuma-cuma yang bangsa utawa negara liya. Harus kita tetap pertahankan kemerdekaan itu. Kemudian tidak kalah pentingnya, jadi ora kudu dipertahanke tok terus ditok nih wae. Harus diisi. Jadi kemerdekaan yang kita perlu itu harus kita isi. Nah, dengan apa cara kita mengisi kemerdekaan?
Dengan apa kita mengisi kemerdekaan? Nah, untuk mengisi kemerdekaan nanti bisa kita wujudkan dalam sikap kita sehari-hari. Kita wujudkan dalam sikap kita sehari-hari. Entah itu di keluarga, entah itu di sekolah, atau di masyarakat. Contohnya apa Pak? Kalau kita mau mengembangkan sikap cinta tanah air dan patriotisme di keluarga. Jadi kalau kita mencintai Indonesia, kalau kita rela berkorban untuk Indonesia, maka kita harus wujudkan sikap nasionalisme dan patriotisme itu di lingkungan keluarga. Coba kalian bayangkan kalau semua keluarga di Indonesia itu semua sudah mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme, itu aman, nyaman, tentram, damai, ini akan terwujud di Indonesia. Contohnya apa Pak? Kalau di lingkungan keluarga, misalnya membantu orang tua. Jadi kalau kalian di rumah membantu orang tua, maka itu sudah merupakan wujud atau dalam rangka memupuk sikap nasionalisme dan patriotisme. Jadi kalau anak-anak seluruh Indonesia itu di rumah sudah menempatkan dirinya sebagai anak dan mau membantu orang tuanya, maka ini berarti seluruh anak Indonesia ini sudah mengembangkan, sudah memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang berikutnya ini gampang dilakukan. Keluarga. Kalian mendengarkan nasihat orang tua kalian. Mendengarkan nasihat dirungokke. Ya juga dirungokke itu. Setelah mendengarkan nasihat, maka nasihat itu harus dilaksanakan. Orang dirungokke terus berkuwi hilang. Setelah dinasihati, kita dengarkan, kita perhatikan, terus kita laksanakan nasihat orang tua. Ini pun juga merupakan satu bentuk atau sikap memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang berikutnya menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Kalau nanti kita perluas, nanti dalam kehidupan berbangsa bernegara kita menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita masih di lingkungan keluarga. Jadi menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan yang ada di keluarga kita sampaikan, kita sebarkan kepada orang lain. Jadi kita harus menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai nanti kalian berperilaku tidak sesuai dengan aturan, baik itu aturan keluarga, baik itu aturan sekolah, baik itu aturan masyarakat. Kalau kalian menyimpang, tentu kalian tidak akan menjaga nama baik keluarga. Misalnya salah satu aturan di masyarakat atau di lingkungan berbangsa dan bernegara atau di lingkungan sekolah. Satu aja contoh, misalnya mentaati aturan ya. Jadi tidak mencuri. Coba bayangkan kalau di antara kalian ada yang mencuri kemudian ketangkep, kecekel, konangan. Nah, tentu akan merendahkan atau tidak menjaga nama baik keluarga, tapi akan merusak nama baik keluarga. Jadi nama keluarga kalian tentu akan tercoreng, akan jelek di mata masyarakat. Yang berikutnya menghormati dan menghargai orang tua. Jadi menghormati dan menghargai orang tua. Nah, untuk contoh berikutnya di keluarga, nanti bisa kalian amati di keluarga kalian apa tuh yang harus kita lakukan atau apa tuh yang sudah kita lakukan dalam rangka memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga. Mungkin kalian tidak menyadari setiap hari kalian misalnya aja di keluarga itu membuang sampah di tempatnya. Jadi saya nggon sampah
di tiap rumah itu ada tempat sampah, kemudian kalian makan bungkusnya dibuang di sembarang, apa malah dijepitnya dengan atau dideliki di tempat yang tidak berisiko. Nah, maka kalau itu kalian lakukan berarti kalian tidak mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme di keluarga. Jadi harus bagaimana? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau itu di lingkungan keluarga, ya membuang sampah di tempat yang sudah disediakan oleh keluarga, dan lain-lain nanti kalian cari sendiri contoh di lingkungan keluarga. Saya yakin kalian setiap hari melakukan itu. Jadi saya yakin kalian setiap hari melakukan itu di rumah, dan kalian sudah memupuk jiwa semangat persatuan dan jiwa semangat nasionalisme dan patriotisme. Itu di keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Ya, tadi di lingkungan keluarga, dari kita bicarakan di depan tadi ada ya, kalian ya di slide kalian itu adalah contoh sikap atau wujud perilaku mengembangkan atau memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah. Nanti selanjutnya kalian cari sendiri, dan saya yakin itu sudah kalian lakukan di rumah. Tadi di keluarga, sekarang di lingkungan sekolah. Apa aja contoh sikap ataupun perilaku untuk memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah? Ya, ada di slide itu, kalian perhatikan. Melaksanakan tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dengan baik. Kebetulan yang B ini tidak dilaksanakan di sekolah karena masa pandemi. Tapi besok kalau masa pandemi berakhir dan kalian harus mengikuti upacara bendera di sekolah, maka harus kalian ikuti upacara bendera itu dengan khidmat, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya menghormati guru, menghargai. Dengan cara apa kita menghormati guru atau taat terhadap guru? Jadi kalau sekarang di masa pandemi pembelajarannya adalah online, maka kalian ikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau kalian disuruh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru meskipun secara daring, ya kalian perhatikan. Kemudian di akhir pembelajaran kalian diberi tugas, ya kalian kerjakan. Kemudian kalau kalian disuruh mengumpulkan, meskipun harus diupload di Google Classroom, maka ya kalian upload. Kemudian yang berikutnya yang keempat, menjaga keamanan lingkungan kelas. Jadi karena kalian tidak datang ke sekolah pada pembelajaran ini, maka untuk yang keempat ini pun juga kalian terapkan besok kalau kalian masuk secara tatap muka ke sekolah. Kemudian membantu teman yang sedang kesulitan atau mengalami kesulitan. Jadi jangan egois, nek kancane kehilangan misalnya kode Classroom PPKN jaluk ya diwenehi. Nggih, diberikan. Itu dipek dhewe. Toh yo ora enak dipangan. Ya, karo kode nanti temannya minta jadi dibantu. Nek ora iso punya kode Classroom ya diajari piye ben iso. Itu di lingkungan sekolah. Mungkin nanti bisa kalian cari lagi contoh di lingkungan sekolah. Masih banyak lagi contoh, termasuk menjaga nanti kalau di sekolah kalian masuk ke sekolah membuang sampah di tempatnya, rasa karpe diri. Oke, karena mungkin nanti kalian harus datang ke sekolah. Sekarang di masa pandemi, kalian diharuskan untuk cuci tangan dulu, ya cuci tangan dulu. Memakai masker, ya memakai masker.
Kemudian menjaga jarak, juga menjaga jarak. Kalau kalian nanti datang ke sekolah. Itu pun juga termasuk wujud atau contoh sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah. Contoh yang lain nanti bisa kalian cari sendiri. Saya yakin nanti kalian sudah melakukan. Kemudian di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalian baca di slide kalian itu ada yang pertama menghormati jasa para pahlawan. Menghormati jasa para pahlawan. Menghargai lagu kebangsaan. Seperti tadi. Jadi lagu kebangsaan Indonesia itu adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Bagaimana tata cara menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tentu sudah kalian paham. Jadi nyanyi lagu Indonesia Raya kira karo kucikan ora disambi jagungan. Kayak mau nggih meskipun secara virtual nyanyikan lagu Indonesia Raya aja karo disambi uje guyunan. Khidmat nyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah menghormati bendera kenegaraan, menjaga dan melestarikan benda-benda sejarah, kemudian mencintai produk dalam negeri. Masih banyak lagi contoh yang lain. Jadi termasuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Coba kalian bayangkan, nek wong sak Indonesia kuwi buang sampah sak nggon-nggon. Ya sak nggon-nggon. Itu lingkungan atau tanah air Indonesia ini akan rusak, kebak sampah. Maka membuang sampah pada tempatnya ini pun juga merupakan salah satu contoh wujud perilaku nasionalisme dan patriotisme. Jadi bangsa Indonesia sing jumlahe 250 juta kuwi buang sampah sedina siji sampe wae engko setahun Indonesia kebak sampah. Maka sebagai wujud cinta kita kepada bangsa dan negara, sikap rela berkorban kita kepada bangsa dan negara, kita harus mau membuang sampah pada tempatnya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu merupakan wujud sikap perilaku cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, itu anak-anak yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Ingat anak-anak, nanti di akhir acara ini akan ada kuis yang mungkin nanti akan disampaikan oleh moderator. Nanti dari IPS itu ada 3 kuis, dari PPK itu ada 3 kuis, kalian berebut saling cepat, nanti akan ada hadiah berupa pulsa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih dan kesetiaan anak-anak mengikuti sampai akhir mematuhi acara nanti kelas 7 ada 3, 8 ada 3, dan kelas 9 ada 3. Nanti anak-anak silahkan saya buka untuk mohon nanti tadi sudah ada Chandra Kirana ya, Rehan ya. Dari kelas berapa Chandra? Halo Chandra. Oke. Chandra Kirana? Saya. Iya. Kelas 7G. 7G Bapak. Baik anak-anak, untuk kuis pertama diperhatikan ya di Chandra. Siapakah tokoh yang membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945?
Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Baik, betul sekali. Terima kasih Dek Indra. Anda sudah mendapatkan satu buah souvenir yang berupa pulsa. Wah, nanti untuk mengirimkan nomor HP. Demikian. Kemudian untuk yang berikutnya masih kelas 7. Kasih apa, Mak? Kasih maam. Kelas 7. Sebutkan nama. Ananda Eka. Halo, Ananda Eka. Dengan suara Pak Joko. Ananda Eka, kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 apa? 7H. Sore apa ini? Baik. Diperhatikan. Saya bacakan. Mohon untuk diperhatikan di lingkungan keluarga. Muncul dari rasa nasionalisme dan patriotisme yang sering melakukan memberikan contoh satu saja. Coba. Ya belum Kedengeran, Pak. Kedengeran. Mohon diperhatikan untuk kuis yang kedua. Berikan satu contoh wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga. Mohon untuk dijawab. Enggak dengar, Pak. Saya, Pak. Kurang jelas. Baik, kalau sudah jawab, kuis berikutnya Anda lewat ke Brian 5. Kelas berapa Brian 5? Enggak kedengeran, Pak. Putus-putus, Pak, suaranya. Suaranya berdengung, Pak. Suaranya bisa diterima anak suara Pak Joko? Oke, untuk Brian 5 kelas berapa? Brian 5 kelas berapa? 7M. 7M. Diperhatikan ya. Untuk pertanyaan, siapakah tokoh penyusun teks proklamasi? Bung Hatta. Bung Hatta, Pak. Perhatikan anak-anak, yang tidak ditunjuk jangan menjawab. Yang tidak ditunjuk jangan ikut menjawab. Brian Prima, mohon untuk dijawab. Muhammad Hatta. Oke. Apa cukup satu? Yang menyusun itu? Ahmad Jojo Sutarjo. Jawabannya Brian, bisa menambahkan Brian? Brian, bisa menambahkan jawabannya?
Baik, jawaban belum sempurna, anak-anak. Terpaksa Pak Harjoko harus memindahkan. Pak. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Halo. Bisa dengar suara Pak Harjoko? Muhammad Fajar. Muhammad Fajar. Pak. Saya Bisa dengar Pak. suara Pak Joko? Oke. Silahkan dijawab. Kelas berapa? 7 apa? Kelas 7F, Pak. 7F juga, Pak. Muhammad Fajar Setiawan. Dijawab. Siapakah tokoh penyusun teks proklamasi 17 Agustus 1945? Bung Hatta. Oke, jawabannya belum lengkap, baru satu. Bung Karno, Bung Hatta. Berentangan oleh Bung Karno. Karno. Muhammad Hatta. Tolong yang tidak berkepentingan, anak-anak yang tidak ditunjuk, jangan ikut menjawab. Muhammad Fajar. Baik, anak-anak, terpaksa untuk kuis yang kedua saya batalkan. Hatta. Untuk Hatta. Malijin. Halo Malijin. Ya, Bisa Pak. dengar suara Pak Joko? Kelas berapa? Dua. Kelas berapa? Dua, Pak. Kok kelas 2 itu ya toh? 8. Siapa penyusun proklamasi? Kelas 8 apa? Dua, Pak, saya, Pak. Siapa penyusun? Kok 2 toh? Kelasnya itu 7, 8, 9 kok 2 terus itu gimana? 7, Pak. Oh 7H. 7H Pak Ari. Untuk Malijin. Alah, 7H. Didengarkan, diperhatikan pertanyaan berikut. Siapakah tokoh yang menyusun teks proklamasi 17 Agustus 1945? Apa, Pak? Ayo, Soalnya? Malijin. Ada 3 anak-anak, tolong untuk Pak Joko bantu. Ada 3. Tadi sudah Muhammad Hatta sudah disebutkan. Ahmad Subarjo. Bung Karno, Yang Ahmad tidak Muhammad Hatta. sama Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Oke, jawaban Subarjo. dari Muhyiddin betul dan terima kasih. Jawaban sangat tepat. Untuk berikutnya anak-anak, mengingat waktu berjalan, keburu ada, untuk segera anak-anak sikapi. Untuk pertanyaan yang ketiga, Muhammad Dara Mukti, kelas berapa ini? Maharani Dara Mukti. Mata Nana. Maharani Dara Mukti, kelas berapa? Kelas berapa? 7F, Pak. 7F. Siapakah tokoh yang mengetik teks proklamasi? Ahmad Subarjo. Baik. Ahmad Subarjo. Bung Karno, Pak. Sayuti Melik, Pak. Oke, terima kasih jawaban betul sekali. Sayuti Malik.
untuk Dek Maharani Dara Mukti. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Nama bukan saya, namanya. Saya, Pak. Namanya siapa? Felin Alvera. Bapak saya. Jantan nanti itu. Berapa? Felin? Kelas 7F. 7F semuanya ini. Berikan satu contoh wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah. Makan tip di sekolah. Terima kasih, betul sekali untuk Felin Alvera, kelas 7F. Mohon untuk ditunggu sopernanya berupa pulsa ya anak-anak. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ahmad Fakih, silakan. Bulan besoknya aku dulu. Ya Pak. Satu saya. Ahmad Fakih. Satu bulan aku di besoknya. Kelas berapa? Saya kelas Ahmad Fakih. Berapa? 9B. Nanti kok. Nanti kok. Ahmad Fakih 9B. Jadi pertanyaan diperhatikan. Satu saya Boy. Berikan satu contoh wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat. Ada bakti, Pak. Nonton? Orang wis apa? Uji apa? Baik, untuk jawaban dari Ahmad Fakih betul 100%. Untuk apresiasi berupa souvenir pulsa mohon untuk ditunggu dari panitia. Mohon anak-anak dari ke-6 kuis sudah dijawab dengan baik untuk anak-anak. Perlu saya sampaikan dan saya ingatkan tugas anak-anak setelah pelaksanaan kegiatan ceramah kebangsaan, anak-anak untuk merangkum materi apa yang sudah diberikan oleh kedua materi tadi. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri acara ini dengan berdoa, Jadi anak-anak sekalian tolong silahkan berdoa dengan hikmat, menyatukan hati kita untuk bermunajat kepada Allah supaya energi yang kita keluarkan, waktu yang kita gunakan itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT dan nantinya mendapatkan ridho dan amal kebaikan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tidak terhingga yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini mengadakan acara ceramah kebangsaan sebagai rasa syukur dan sukacita kami atas kemerdekaan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan acara ini berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk membimbing langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar, dan berkontribusi dengan bangsa-bangsa maju yang lain di dunia, ya Allah. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami
agar kami dapat menapak dengan kokoh, kuat dalam membangun bangsa yang tercinta ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah baik dan keikhlasan untuk mereka, tinggikan derajat dan muliakanlah mereka dalam golongan hamba-Mu syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemah kami tanpa pertolongan. Karenanya ya Allah, dengan kodrat dan kodrat-Mu, kami mohon berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehatkanlah kami, sembuhkanlah kami dalam menghadapi wabah ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan pengampun, dengan sifat Afuun Ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin kami. Dan berkenan dan kabul doa kami. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, dengan dibacakan doa oleh Bapak Rastoto SPDI, maka berakhirlah untuk pertemuan hari ini. Namun perlu saya sampaikan, silakan anak-anak yang belum absen melihat presensi di chat untuk mengisi. Kemudian Pak Joko umumkan sebelum ditutup, untuk juara kuis dari 7G yaitu Chandra Kirana. Untuk juara berikutnya 7A Majilin, kemudian 7F Malani Dara, kemudian 7F berikutnya Valen Alvera, 7B Ahmad Fakir. Ada satu yang belum terlihat tapi anak-anak yang tadi siapa yang belum baik, nanti akan menghubungi panitia atau wali masing-masing yang melakukan juara untuk silakan anak-anak nanti di masing-masing wali yang mendapat kuis untuk mendapatkan software yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini sampai siang, anak-anak, pertama dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas semangat dan partisipasi anak-anak semuanya yang hingga akhir pertemuan bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk mengakhiri, kurang mohon maaf. Untuk penutup, mari kita baca bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.